Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manit taba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Insyaallah dina kesempatan ieu, dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang masalah sholat sunat duha. Apa yang disebut sholat sunat duha? Duha itu adalah sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, yusabbihna bil bismillahirrahmanirrahim, yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Wa qala Ibnu Abbas sholatul isyraq sholatul duha. Hukumnya sholat duha itu apa? Sholat sunat duha itu sunat hukumnya. Sebagaimana Abi Hurairah mengatakan qala ausoni khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an anama. Menurut riwayat Syaikhaini dari Abu Hurairah, Syaikhaini itu Imam Bukhari Muslim radhiyallahu anhu berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku, katanya, dengan 3 macam. Apa 3 macam itu? 1, puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan puasa. Kalau bisa dan harus bisa itu ausoni. Rasul berwasiat harus berpuasa tiap bulan 3 hari. 2, sholat duha 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Nah, yang ketiga adalah sholat witir sebelum tidur. Itu wasiat Nabi Muhammad SAW. Ini telah beliau wasiatkan pula kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Nasai, Abu Daud dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Abu Daud mengatakan wa annahu sallallahu alaihi wasallam shalla subhatan duha ay sholataha samaniya rakaatin wassalamil min kulli rakaatain. Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat duha 8 rakaat dan beliau adalah bersalam pada setiap 2 rakaat. Jadi sholat duha itu 2 rakaat sampai 4 kali salam gitu. 4 kali salaman berarti 8 kali 8 jadi 8 rakaat. Nah, berapa sih pang sedikitnya sholat duha? Wa aqalluha raka'atani wa aksaruha samanun. Paling sedikit sholat sunat duha adalah 2 rakaat. Wa aksaruha, berapa yang paling banyak? Paling banyak adalah sholat duha itu 8 rakaat, seperti sudah dikatakan di dalam kitab Tahqiq wal Majmu' dan kitab Majmu'. Wa alaihi al aksaruna fatahrumu ziyadah. Nah itu.
Karena haram menambahnya dari 8 rakaat dengan niat duha. Alaiha biniyati duha wa hiya afdaluha lama fi raudhah wa asliha fa yajuju aziyadah alaiha biniyatiha ila sintai asyarata. Jadi afdalnya itu 8 rakaat. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Raudhah dalam matannya ya, di dalam matan kitab Raudhah. Jadi matan kitab Raudhah begitu. Begitulah. Al-Aziz kitab Raudhah keterangan Imam Nawawi dan matanya ya karangan Imam Rafi'i. Oleh karena itu boleh menambah dari 8 rakaat sampai 12 rakaat dengan niat duha. Jadi yang pertama tadi dalam kitab Tahqiq wal Majmu' fatahrumu aziyadah, haram menambah duha sampai 12 rakaat atau sampai berapa. Tetapi dalam kitab Raudhah boleh menambah menjadi 12 rakaat. Nah, kata baginda Nabi Muhammad SAW bersabda begini, in sholaitad duha rakaataini lam tuktab minal ghafilin. Au arba'an kutibat minal muhsinin, au sitan kutibat minal qanitin, au samanian kutibat minal faizin, au ashron lam tuktab alaika zalikal yauma zanbun, au sintai asyara banallahu laka baitan fil jannah. Jadi apabila kamu sholat duha 2 rakaat, nih kata baginda Nabi, apabila kamu sholat duha 2 rakaat tidak dicatat sebagai orang-orang yang lupa. Tidak dicatat sebagai orang-orang yang lupa. Kalau misalkan 4 rakaat sholat duhanya, maka dicatat sebagai orang-orang yang baik. Kalau kita kepingin menjadi orang yang baik, sholat duha tiap hari 4 rakaat. Bila 6 rakaat kita tiap hari, maka dicatat sebagai orang yang taat. Nah, kalau misalkan kita pingin dicatat orang menjadi orang yang taat di hadapan Allah, duha tiap hari berapa? 6 rakaat. Bila 8 rakaat dicatat sebagai orang yang bahagia. Maka kalau menurut keterangan, kalau pingin bahagia, baginda Nabi, orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat bukan karena hartanya, tetapi karena bahagia diberikan hatinya, kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kalau misalkan 10 rakaat nih, tidak ditulis orang itu dosanya pada hari itu. Pokoknya mah kalau misalkan 10 rakaat hari itu tidak akan ditulis dosanya walaupun berdosa. Walaupun berdosa sudah dicatat oleh Allah, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan 12 rakaat, tentu Allah akan mendirikan gedung baginya di surga. Tetapi kita sholat duha jangan tujuannya untuk ke situ, tapi kita sholat duha tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya li mardatillah, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, semoga bermanfaat. Untuk kita, kapan sih waktunya duha? Satu lagi waktunya duha yaitu wa yundabu ayusallima min kulli rakaatain waktu hamin irtifai syamsi qadra rumhin ila zawalin. Jadi dari mulai keluar matahari qadra rumhin, seukuran 1 bak aja gitu. Jangan ketika matahari muncul langsung kita sholat duha, tapi sebentar supaya keluar dulu ke atas sedikit. Sampai kapan? Ila zawal, sampai lingsir panon poe, sampai waktunya yaitu matahari mulai meninggi seukuran 1 tombak ya, hingga tergelincir
Sedangkan berdasarkan waktu ikhtiar itu setelah lewat seperempat hari pukul 9 aja ya, pukul 9 hal ini berdasarkan hadis sahih salatul awabin ay salatul duha hina tarmadul fisal fa in taradafat fadilatut takhir ila rub'in nahar wa fadilatu adai hal fil masjid lam yukhir. Jadi intinya salat duha insyaallah berkah. Salam Eko Farming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahan subur petani makmur.